Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang pemusatan data ya, seperti mean, median, dan modus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan topik yang gak kalah seru, yaitu desil, persentil, dan kuartil. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya istilah ini, tapi masih bingung cara menghitungnya. Tenang, pada pembahasan video kali ini kita akan belajar langkah-langkah mudah menghitung desil, persentil, dan kuartil untuk data tunggal. Lengkap dengan contoh supaya teman-teman bisa langsung paham. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung ke contoh soalnya ya. Baik, sebelum ke contoh soal ya, apa itu kuartil dan bagaimana cara menentukannya? Oke, kuartil adalah ukuran statistik yang digunakan untuk membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana data tersebar atau terdistribusi. Nah, kuartil membantu kita memahami posisi atau letak data dalam kelompok tertentu. Nah, 3 kuartil utama, yang pertama itu untuk kuartil pertama atau Q1 adalah nilai yang membagi 25% data terkecil dari 75% data lainnya. Dengan kata lain, Q1 adalah nilai pada posisi seperempat dari total data. Kemudian untuk kuartil kedua adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu 50% data di bawahnya dan 50% di atasnya. Sehingga Q2 ini sama dengan median. Nah, kemudian untuk kuartil ketiga atau Q3 adalah nilai yang memisahkan 75% data terkecil dari 25% data terbesar. Artinya, Q3 ini berada di tempat atau berada di 3/4 posisi dalam data gitu ya. Mungkin itu ya sedikit pembahasannya ya mengenai kuartil. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, berikut merupakan contoh soal yang sama ya pada pertemuan sebelumnya mengenai pemusatan data. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, sama halnya, yaitu kita harus mengurutkan terlebih dahulu data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian kita langsung aja menghitung kuartilnya dengan menggunakan rumus K sama dengan K dikali N ditambah 1 dibagi 4. Nah, di mana K ini maksudnya itu adalah kuartil ke berapa gitu ya. Dan N merupakan jumlah banyaknya data. Nah, pada kasus ini N-nya itu adalah 30 ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari letak Q1-nya gitu ya. Di mana dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan 1 dikali 30 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 31 dibagi 4 sama dengan 7,75. Nah, 7,75 itu merupakan letak atau posisi nilai datanya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ya, kita lanjut dulu pada kuartil kedua dan ketiganya ya. Nah, masih dengan rumus yang sama, kita akan melanjutkan menghitung kuartil kedua. Maka Q2 sama dengan 2 dikali 30 ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 62 dibagi 4 sama dengan 15,5. Lantas berapakah nilai atau letak posisi kuartil Q3-nya? Nah, Q3 sama dengan 3 kali 30 ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 93 dibagi 4 sama dengan 23,25. Baik, sekarang kita akan menentukan letak nilai datanya itu di sebelah mana sih. Untuk Q1 itu dia di posisi 7,75 dan Q2 dia berada di posisi 15,5 dan Q3 berada di titik 23,35. Nah, berikut merupakan posisi atau ilustrasi posisi yang telah saya buatkan ya. Dan kan kita terapkan di sebelah mana sih? Dan berapa sih Q1 itu? Dan berapa sih Q2 dan Q3-nya? Nah, berdasarkan hasil perhitungan letak posisinya gitu, maka kuartil satunya itu dia berada pada posisi 7,75 dengan nilai datanya itu sebesar 57,5. Nah, 57,5 itu merupakan data yang diambil dari data ke-7 dan data ke-8. Di mana 55 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 57,5. Nah, sekarang kita lanjut ke kuartil kedua. Kuartil kedua itu posisinya itu dia ada di 15,5. Maka nilai datanya yaitu 70 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 70. Nah, atau bisa dikatakan untuk kuartil kedua itu merupakan nilai mediannya gitu ya dari data tersebut. Lalu berapakah nilai kuartil pada
kuartil ketiga gitu ya maksudnya. Nah, kuartil ketiga dia tuh letaknya ada di posisi 23,25. Maka nilai kuartilnya atau nilai datanya itu adalah 80 ditambah 85 dibagi 2 sama dengan 82,5. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan mencari desil gitu. Apa itu desil? Nah, desil adalah salah satu metode dalam statistik untuk membagi data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama besar, di mana setiap bagian tersebut disebut sebagai desil. Nah, metode ini digunakan untuk memahami distribusi data dengan membaginya ke dalam 10 kelompok berdasarkan nilai tertentu. Untuk mencari desil berdasarkan data tunggal, digunakan rumus DK sama dengan K dikali N ditambah 1 dibagi 10, di mana K merupakan nomor desil dan N merupakan jumlah banyaknya data. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai contoh soal ya. Nah, di sini merupakan data atau nilai skor ujian dari 30 siswa. Tentukan desilnya gitu ya. Tentukan desilnya. Nah, untuk menentukan desil, langkah pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu nilai terkecil sampai ke nilai yang terbesarnya. Sehingga berikut merupakan data atau nilai yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, kemudian kita lanjut untuk menghitung posisi desilnya gitu ya. Dengan menggunakan rumus DK sama dengan K dikali N ditambah 1 dibagi 10. Maka D1-nya itu sama dengan 1 dikali 30 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 31 dibagi 10 sama dengan 3,1. Nah, untuk mencari desil kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8 halnya sama ya seperti cara mencari desil ke-1. Nah, berikut merupakan hasil dari pencarian letak posisi data atau letak nilai posisi data dari desil 1 sampai ke desil 9. Nah, berdasarkan hasil perhitungan bahwasanya letak nilai desil ke-1 itu ada di posisi 3,1. Maka nilainya itu atau nilai datanya itu adalah 50. Kemudian untuk desil kedua, nilai datanya itu terletak pada angka 6,1 atau urutan ke 6,1. Maka nilainya itu adalah 55. Nah, begitupun dengan desil ke-9. Desil ke-9 itu letaknya tuh dia ada pada posisi 27,9 dengan nilai datanya adalah 90. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai persentil ya. Mungkin dari teman-teman sudah pernah dengar ya mengenai persentil itu apa. Sedikit mengulas ya, persentil adalah salah satu ukuran dalam statistik yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama besar. Setiap bagian mewakili 1% dari total data dan setiap nilai persentil menunjukkan posisi data tertentu dalam distribusi gitu ya. Jadi langkah pertama untuk menentukan persentil kita harus mengurutkannya terlebih dahulu, nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, pada soal sebelumnya kita sudah mengurutkan data dari 30 skor atau nilai mahasiswa ya. Nah, lalu kita akan menentukan persentilnya dengan menggunakan rumus PK sama dengan K kali N ditambah 1 dibagi 100. Oke, sebagai contoh di sini saya akan mencari letak nilai persentil ke-10. Maka rumusnya adalah P10 sama dengan 10 dikali 30 ditambah 1 dibagi 100. Sama dengan 310 dibagi 100 sama dengan 3,1. Maka nilai data persentilnya itu berada atau letaknya itu ada pada posisi 3,10. Nah, berikut merupakan data letak persentil yang sudah saya cari sebelumnya, di mana saya mencari letak persentil dari P10 sampai P90. Dan kemudian pada gambar di bawah merupakan salah satu ilustrasi gitu ya untuk memudahkan mencari letak sekaligus nilai datanya di sebelah mana. Nah, untuk persentil 10 bahwasanya letak nilai datanya itu dia ada di 3,10 dengan nilai data sama dengan 50. Kemudian persentil 20 letak datanya itu dia ada pada posisi 6,28. Sehingga nilai datanya tuh dia adalah 55. Kemudian persentil 90
Untuk letak posisi datanya dia ada pada posisi 27,9 dengan nilai data 90. Mungkin itu saja pembahasan mengenai cara menentukan kuartil, desil, dan persentil berdasarkan data tunggal.